Halo semua, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung. Sebelum kita membacakan Injil, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, selamat pagi. Terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, kami bisa mimpi indah, dan kami pun dapat bangun kembali. Dan semoga hari ini menjadi indah bagi kami, dan kami dapat berbagi kebaikan pada mereka yang akan kami temui. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, saya ucapkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Rasul yang ikut dengan Yesus yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga rasul itu melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan saya yakin ketika rasul tersebut, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tidak akan pernah melupakan kenangan yang indah,
kenangan yang baik yang orang lain belum tentu dapat melihatnya. Sama seperti di dalam peristiwa penampakan-penampakan, contohnya seperti penampakan Bunda Maria. Hanya merekalah yang terpilih untuk dapat melihat maupun berbicara di dalam penampakan tersebut. Dan di dalam pengalaman tersebut mereka menjadi saksi Kristus dan mereka dapat bersaksi kepada orang lain. Di gunung terjadi kemuliaan Yesus yang diperindah ketika Yesus ditemani oleh Musa dan Elia, yang adalah orang yang diberkati dan dipakai Allah sebagai penyampai firman-Nya semasa hidupnya. Musa dan Elia adalah dua tokoh yang sangat berperan di dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Dipakai Allah untuk mengambil bagian di dalam sejarah keselamatan umat manusia yang akan digenapi oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dari ayat Injil yang tadi kita dengarkan, ada ayat yang mengatakan seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Sebuah ajakan untuk mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Ajakan yang kita ketahui bersama untuk berada di jalannya, di jalan keselamatan, di jalan kedamaian. Dan kita pun harus menyadari bahwa Yesus adalah pemenuhan janji keselamatan Allah yang harus terus-menerus didengarkan agar kita pun dapat memberikan kesaksian tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Lalu ada juga di dalam Injil, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Melalui peristiwa ini pun Yesus menunjukkan bahwa cahaya Allah tinggal di dalam dirinya dan ingin membagikan cahaya tersebut untuk kita semua, agar kita pun dapat merasakan cahaya Allah dan kita pun dapat merasakan terangnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pemuliaan Yesus ini mendukung harapan-harapan kita akan perubahan dari diri kita sendiri, terutama di saat kita menjalani kehidupan kita. Ketika kita berdoa dengan adanya cahaya lilin, cahaya Allah, kita memasrahkan hidup kita kepadanya dan kita dapat bersaksi di dalam kehidupan kita, karena kita pun adalah anak-anak terkasih Allah dan setiap dari kita selalu dikasihi Allah. Demikian renungan hari ini. Semoga kita selalu memuliakan nama Tuhan dan kita dapat bersaksi kepada
kepada mereka yang kita temui di dalam nama Tuhan. Amin. Salam sehat buat semua. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.